2 karena dari kemarin belum ada ini kelas 2. Kepada Bu Maya sama Bu Batsaida monitor mboten nggih? Bentar, biar tampil dulu. Bu Maya, monitor mboten nggih? Bu Maya dan Bu Batsaida Chandra. Bu, maaf, kalau saya pindah ke laptop dulu untuk share screen-nya bagaimana, Nji? Di HP saya tidak Boleh. bisa. Boleh, Ibu, boleh. Enggak apa-apa. Oh, Nji. Nggih, kami tunggu. Selanjutnya nanti timnya Bu Sukma nggih sama Bu Heri. Bu Sukma monitor. Bu Heri Ya, Bu. monitor. Nggih. Nanti setelah Monitor, Ika. Oke. Nanti setelah timnya Bu Batsaida nggih, nanti kelas 2 supaya paling tidak ada gambaran di setiap jenjang. Terima kasih. Ketawanya ombone ram. Padahal ini gilirannya Bu Maya sama Bu Batsaida, Ibu. Bu Maya sudah monitor nggih? Ya, halo, bisa didengar? Bisa. Tapi suaranya cukup kecil, Ibu. Kurang kenceng ya? Iya, suaranya masih terlalu kecil. Chandra ya, Ika ya. Nggak tahu mikrofonnya kurang detect. Kurang kenceng? Iya, Ibu. Masih kecil sekali di kami. Halo, assalamualaikum. Terdengar tapi kecil, nggih. Kecil. Iya. Terus siapa ini? Halo. Bapak Ibu, gimana di device Bapak Ibu suara Bu Maya cukup bisa didengar? Kecil sekali. Oh, kecil sekali. Bentar, buka setting audionya. Halo. Halo. Ya, halo Bu. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi tim dari Bu Maya dan Bu Batsaida Chandra akan menampilkan presentasinya.
Beliau berdua akan presentasi di KD 3.15 di kelas 11. Menika beliau berdua dari tim 14. Kepada Bu Maya dan Ibu Betsaida dipersilahkan. Dikasih Bu SD. Beli. Halo. Bu Maya atau Bu Betsaida Ya. terdengar, tapi agak kecil, tapi nggak apa-apa lah, dicoba asal tidak terputus-putus, mungkin tetap bisa didengar. Iya. Selamat siang. Halo, selamat siang Ibu. Ya, ini putus-putus malah. Oh gitu, aduh mohon maaf ya Bu ya. Ayo, mulai. Perkenalkan saya. Miss Nada Chandra dari SMK Sanjaya. Kapten Tidak suara. 3.1 dan Ngalor ngidul. Halo? Tidak ada suaranya Pak, Bu. Ada Bu Maya, cuman memang lirih. Kecil, lirih, Bu. Lirih, bukan tidak bisa. Ya, untuk tadi yang kami dapat KD 31.5 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pesan sederhana lewat telepon. Untuk IPK yang kami rinci, yang pertama yaitu menjelaskan fungsi sosial dan struktur teks dalam teks mengenai meminta dan memberi informasi terkait pesan sederhana. Masuk ya C1. Untuk IPK selanjutnya yaitu menemukan unsur bahasa, berbagai ungkapan, pesan sederhana lewat telepon. Itu dan yang selanjutnya IPK selanjutnya yaitu menangkap makna fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Dan dilanjutkan untuk KD 4 kurun Bu, mohon maaf Bu Miss Sandra, untuk keterampilannya 415 menuliskan kembali teks pesan sederhana lewat telepon terkait dengan tempat kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Kami rinci ke IPK-nya ada dua. Yang pertama yaitu 415.1 melengkapi informasi teks pesan sederhana terkait lewat telepon terkait tempat kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Dan yang kedua yaitu 415 yang kedua yaitu menuliskan kembali pesan sederhana lewat telepon terkait dengan tempat kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Untuk kegiatannya bisa dinaikkan Bu Miss Chandra. Untuk kegiatannya kami rinci sesuai dengan IPK yang sudah kami Suaranya nggak jelas, tulisannya juga nggak kelihatan. mohon maaf ya Bu ya.
untuk Ini KD berapa toh? untuk IPK-nya, untuk mohon maaf untuk kegiatannya, ya mohon maaf masih belum jelas Bu. Bisa dilanjutkan? Silakan. Ya, mohon maaf bisa dilanjutkan. Untuk materi pokoknya, fungsi sosial untuk memberi dan meminta berbagai macam informasi terkait pesan sederhana lewat telepon. Struktur tag-nya opening, exchanging, closing, unsur kebahasaannya, kosakata, grammar yang terkait, dan ada ungkapan-ungkapan yang dipakai di situ, ada request, ada information, verb, noun, ada di situ. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajarannya, kami menggunakan ya, menggunakan Discover Learning melalui dengan WhatsApp group. Yang pertama, peserta didik mengamati sebuah video terkait dengan materi yang di-share melalui WhatsApp group. Selanjutnya, mempertanyakan guru dan siswa melakukan tanya jawab terkait dengan konteks situasi seputar video, dan dilanjutkan dengan siswa diminta untuk mengaitkan situasi dalam video dengan realitas sehari-hari. Dilanjutkan kegiatan selanjutnya, siswa diminta mengeksplorasi berbagai tujuan kegiatan atau kegiatan bertelepon yang dilakukan pada video tersebut. Itu masuk IPK yang kami rinci tadi 315.1. Selanjutnya, menjawab pertanyaan seputar isi video yang ditayangkan. Itu mencakup fungsi sosial, struktur, dan struktur teks. Selanjutnya, guru menanyakan kosakata yang belum dipahami dan meminta siswa menuliskan kosakata tersebut untuk didiskusikan. Unsur kebahasaannya masuk IPK 3152 tadi. Selanjutnya, peserta didik menemukan ungkapan-ungkapan yang dipakai oleh receiver dan caller dalam dialog. Selanjutnya, kegiatan mengeksplorasi, guru menyajikan sebuah dialog teleponik sederhana. Siswa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari dialog teleponik dan menjawab pertanyaan. Terakhir, mengasosiasi, diperdengarkan 2-3 dialog. Peserta didik diminta mengisi dialog tumpang yang ada dalam dialog. Itu sudah masuk keterampilan. Yang kedua yaitu peserta didik mengemukakan pesan yang diperdengarkan pada masing-masing dialog. Untuk kegiatan mengkomunikasikan, yang pertama yaitu disajikan beberapa situasi serta pembagian peran antara caller dan receiver. Peserta didik diminta untuk menelpon temannya berdasarkan situasi yang mereka dapatkan, dan kemudian hasil percakapan itu direkam dan dikirimkan melalui WhatsApp group. Peserta didik yang berperan sebagai receiver melengkapi catatan atau memo panggilan telepon untuk disampaikan. Yang terakhir, peserta didik mendapat feedback dari guru dan sesama peserta didik. Oke, untuk penilaiannya ada penilaian sikap dengan teknik observasi, pengetahuannya, tes tertulis, instrumennya, butir soal. Untuk keterampilannya ada tes kinerja, instrumen rubrik speaking, listening di situ. Untuk sumber belajarnya Suryono, Rohmah, dan lain-lainnya.
Demikian untuk silabusnya Bapak Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini karena suara saya kurang terdengar. Untuk RTP-nya nanti rekan saya Miss Chandra akan mempresentasikan. Silakan Miss Chandra. Ini mohon maaf juga rekan saya juga untuk mikrofonnya tidak mendeteksi, mohon maaf Bapak Ibu. Oh iya. Bisa didengar? Tapi Bu Maya jelas kok ini. Oh, iya. Suaranya jelas kok. Iya. Kalau Bu Chandra nggak bisa, yang Bu Chandra menayangkan, penjenengan yang menyampaikan nggak apa-apa Bu. Untuk Bu Maya. ini kami menggunakan Wah, suaranya Bu Yuliana ngeget-geti. Lumayan halus. Oh iya toh. Maaf. IT, peserta didik dapat menjelaskan Nggak apa-apa. Saya cuma kaget aja. dan unsur bahasa menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, dan mendemonstrasikan kembali tujuan dan informasi pesan dalam bertelepon sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk kegiatan pembelajaran, kami bagi menjadi 3. Pertemuan pertama melalui WhatsApp grup di sini. Yang pertama, peserta didik mengamati video percakapan bertelepon yang diberikan oleh guru. Selanjutnya menjelaskan tujuan bertelepon pada video tersebut dan menjelaskan tujuan lain bertelepon pada kegiatan kantor melalui pemberian contoh beberapa dialog. Untuk pertemuan kedua melalui WhatsApp juga, peserta didik bersama guru mendiskusikan unsur kebahasaan termasuk kosakata asing yang ada pada dialog. Peserta didik mengidentifikasi ungkapan-ungkapan yang dipakai oleh receiver dan caller. Peserta didik bersama guru mendiskusikan urutan atau struktur dialog. Kemudian diperdengarkan sebuah dialog teleponing. Peserta didik mengisi kalimat rumpang terkait dengan dialog tersebut. Dan dilanjutkan dengan peserta didik menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dengan menjawab pertanyaan terkait dengan dialog teleponik. Untuk pertemuan ketiga sudah masuk ke keterampilannya. Jadi secara berpasangan ditentukan guru, peserta didik mendapatkan role, siapa yang menjadi receiver dan caller secara bergantian dan melakukan kegiatan bertelepon kembali dan direkam menggunakan telepon sesuai dengan situasi yang diberikan. Selama menjadi receiver, peserta didik menuliskan catatan atau memo yang didapatkan. Untuk penilaiannya, pengetahuan, menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dialog teleponing, menemukan menangkap pesan dari dialog teleponing, menjawab pertanyaan terkait informasi dalam dialog teleponing. Selanjutnya untuk keterampilannya, kami membuat penilaian untuk keterampilan listening, yaitu dengan kemampuan speaking, menelpon, dan kemampuan menuliskan memo pesan, itu kemampuan listening. Selanjutnya guru akan menelpon satu persatu siswa, guru akan bertindak sebagai caller dan siswa sebagai receiver. Selain mampu dialog, siswa harus menuliskan pesan yang diberikan caller pada sebuah memo. Demikian
presentasi kami untuk silabus dan RPP. Baik, terima kasih Bu Maya presentasinya. Silahkan Bu Dari dan Bu Gende untuk memberikan masukan. Ibu yang di Membangun informasi, murid yang ada di P4 kalau tidak salah. mengadaptasi, Bu. Jadi mengadaptasi pesan ya dari em, Masih belum. Iya Bu, Ya, Bu Sukma. halo. Oh, ya, Bu Heri. Ya, monggo Bu Sukma kalau mau segera presentasi. Karena gini Bapak Ibu rencananya kita mau masalah. Oh ya, ya Bu. Ya, monggo. Bapak Ibu, Sukma Okavina dari SMK Penerbangan gabung dalam tim 19 di SMKN 2 Depok. Mohon maaf. Putus-putus Bu Sukma. Apakah bisa lebih dikondisikan? Putus-putus Bu. Oh iya, sebentar. Iya. Sebentar ya. Ih, pakai headset. Putus-putus. Halo? Pripun? Oh, saya kira. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Halo, halo Bu. Iya, sudah muncul Ya, ini. sudah jelas, Ibu. Monggo. Silakan. Iya.
Sudah nampak ya, Re? Punya aku belum nampak ya? Sudah, Silabusnya sudah sudah, kelihatan. sudah. Silakan. Apakah sudah terlihat, Ibu, Bapak, silabusnya? Sekarang malah hilang ini, sekarang malah hilang. Tadi terlihat, Bu. Terlihat. Oh, Sekarang malah hilang. Coba. Nah, sudah Bu sekarang. oke, siap. Mm-mm. Hari ini yang di depan, Bu Heri, bisa diturunkan. Oke. Silabus. Oke. Untuk format silabus sama yang lainnya, Bu. KD 3.20-nya. Di sini bunyinya adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untuk menyatakan, menanyakan tentang pengandaian jika terjadi suatu keadaan atau kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk KD 3.20 ini katalisis. Maka dari itu di indikator pencapaian kompetensinya kami ada tiga indikator. Yang pertama yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untuk menyatakan dan menanyakan tentang pengandaian jika terjadi suatu keadaan kejadian peristiwa di waktu yang akan datang sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian 3.20 yang berbeda hanyalah menentukan. Kemudian T20 yang ketiga yaitu menangkap makna. Menangkap makna fungsi sosial masih sama, Bu. Yang bawah. Jadi untuk IPK-nya C3 dan C4. Kami mengambilnya dari situ. Kemudian untuk KD 4.20 itu agak naik, Bu. Mohon maaf. Ya. Naik lagi. Ya, 4.20 teks dan unsur melengkapi teks rumpang untuk menyatakan dan menanyakan tentang pengandaian jika terjadi suatu keadaan atau kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang sesuai dengan konteksnya. Itu untuk IPK-nya. Jadi total IPK-nya ada 3. Yang berikutnya yaitu materi pokoknya. Materi pokok dari KD 3.20 yaitu conditional sentence tipe 1. Yang pertama, fungsi sosialnya. Fungsi sosialnya tentu saja adalah untuk menunjukkan keadaan yang mungkin terjadi di waktu sekarang dan yang akan datang. Struktur teksnya menggunakan if clause, main clause. If clause-nya menggunakan if plus simple present, kemudian main clause-nya menggunakan simple future. Kemudian berikutnya adalah unsur kebahasaan. Unsur kebahasaannya ada 2, yaitu simple present dan simple future. Kemudian selanjutnya adalah waktu, alokasi waktu. Kemarin untuk alokasi waktu kami ada 3 kali
pertemuan 3 kali 3 jam pelajaran. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya kami menggunakan learning classroom kompetensi. Untuk kegiatan inti diawali dengan mengamati, kemudian siswa yang berikutnya yaitu menanya. Di dalam sintak menanya ini guru menanyakan rencana siswa setelah lulus dari SMK. Kemudian setelah itu guru memperkenalkan kalimat pengandaian tipe 1, kemudian diberi tugas yang tujuannya adalah untuk mengecek pemahaman siswa terkait materi yang diberikan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu sintaknya mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi di sini dengan berdiskusi siswa diberi penugasan terkait simple present dan simple future. Kemudian ada juga antara main clause-nya. Setelah itu sintak yang keempat yaitu menalar. Di dalamnya untuk membuat kalimat sesuai dengan sudah kemudian ya kalimat pengandaian sesuai dengan konteksnya. Setelah itu, kegiatan penutup terdiri dari refleksi, memberikan umpan balik, tindak lanjut, dan menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, dan kemudian pelajarannya seperti itu, garis besarnya ini ada 3 pensikap, kemudian itu hanya rubrik dengan menggunakan Google Form. Soalnya berbeda 21st ada di halaman 73 dengan English for Vocational Grade 11 dari penerbit Erlangga ada di halaman 100 untuk yang silabus. Ini langsung dilanjutkan ke RPP atau gimana, Bu? Iya, langsung aja, Bu. Langsung ke RPP saja, menyingkat waktu. RPP.
Gimana Bu Sukma? Ada kendala Bu? Iya. Sebentar ya Bu, RPP-nya sedang saya share. Lihat Bu. Sudah. KD berikutnya. Dan yang kelima adalah doa penutup dan salam. Untuk penilaiannya seperti yang ada di silabus, ada pengetahuan, keterampilan. Untuk pengetahuannya melalui soal pilihan ganda tentang conditional sentence. Kemudian keterampilannya siswa mengisi teks rumpang sesuai dengan kondisi yang tersedia. Dan yang ketiga yaitu sikap melalui jurnal penilaian sikap. Demikian RPP-nya Bu. Di yang kami sediakan ada 3 gambar, kemudian berikutnya ada pertanyaan sesuai dengan gambar tersebut. Kemudian yang berikutnya untuk mengidentifikasi conditional sentence dan mana yang tidak. Kemudian untuk tas 1 dan tas 2 diberikan pada pertemuan yang pertama. Untuk tas ketiga dan tas keempat ini diberikan untuk tas pertemuan kedua. Yang pertama adalah melapi kalimat
dengan kata kerja yang sesuai. Kemudian task yang ketiga yaitu menjodohkan antara if clause dengan main clause-nya. Dan untuk pertemuan yang ketiga, sama, yaitu siswa diminta untuk mengisi kalimatnya menggunakan kalimat pengandaian yang dengan konteksnya. Kemudian untuk pilihannya seperti ini. Sih sebenarnya, tapi kita disarankan menggunakan pendekatan yang saintifik. Ini crowded dari mana ya? Aduh, jaringanku hilang meneh. Anunya di mana? Musolanya di mana? Yang dhuwur ya, Dik. Oh, di anu. Di lantai 2. Ono di Ade. Sholatnya tadi. Heeh. Koneksinya. Wingi fine, just fine. Just fine. Wingi baik-baik saja. Kemarin saya nyiapin 6 giga, tak pikir aman. Ternyata entek. 6 giga. Wingi anggone dhewe to wingi. Wingi dhewe to. Iya. Ya Allah, Dik. Iku dianggarke. Duite wegah aku. Mbak Putih kemarin mandiri. Oh, wegah. Enggak, saya itu kemarin Emah wegah aku. Emah. Pirang giga Pak Putih nganggo? tahu. Ya, saya kemarin Ora Dik, aku mau ngono kuwi. Kepala-pala dhewe mah. Pak Putih pirang giga? belum tanya. Tapi saya nebeng selain Kak Mas Jumat itu saya nebeng Pak Putih. Oh, Pak Putih diteleponi Dik. Terus Dik kan Kemarin saya mandiri. jangan mah aku nek ngono kuwi tenan. Udah gak kuat. Nah, aku apa meneh kowe? Tinggal dulu. Paling sarap tak wian. Oh, ibu dari kok lancar ya? Masih begini itu. Internet. Oh, bisa ya? Mungkin toh. Kirim. Huruf cilik kabeh lho, Dik. Nggih. Ini aku kok. Pripun? Ini ra nyala kok. Iki wira nyala. Posenya yang bagus banget. Piye jal? Nanti gantiin saya sebenarnya sholat jam. Ya ininya ya. Kau ngomong apa? Ya nanti kalau misalnya dialihkan ke sini, mempersilakan aja. Selanjutnya setelah ini anu, timnya yang ini anu, WA-nya Bunda, tim grup. Pelajaran di pengetahuan begitu ya, untuk membangun pengetahuan. Mungkin di bagian verification, data verification, anak diuji kembali ya pengetahuannya untuk melengkapi teks rumpang atau kalimat rumpang dengan menggunakan verb dalam bentuk yang paling tepat begitu. Iya. Oke, nah jadi nanti di keterampilannya anak
mengkonstruksi ya, mengkonstruksi apa kalimat conditional sentence. Itu aja saran dari saya, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya langsung saja ke presenter yang berikutnya. Gilirannya siapa ini? Datanya, monggo. Oke, Panitia selamat ini. siang. Oke, selamat siang. Ini gantiin Bu Ika, Bu Ikanya baru sholat. Langsung kita ke kelompok 6 ya, ke nomor 6. KD 3.10. Kelompoknya Bu Anissa dan Bu Ersita. Ya. Halo, Bu Ersita. Bu Anita monitor. Halo, Halo. kedengaran Bu? Ya, ya, kedengaran. Silahkan Bu Anita. Bu Ersita ya. Halo Bu Anissa udah bisa masuk belum Bu Anissa? Ya, sudah masuk. Bu Anissa? Sudah kelihatan, Bu? KD-nya 3.10 ya. Titik 10. Iya. Pripun Bu Ersita? Sudah terlihat belum ya? Erista Bu ya, ini udah Bu, bentar. Oke, ya. Sebentar nggih Bu. Ye. Mohon ditampilkan Bu Anissa. Bu Anissa udah presentasi belum Bu Anissa dipresentasikan? Nggih. Belum kelihatan Bu. Bentar. Sudah ini. Nggih. Udah terlihat belum? Baik. Bu Anissa belum ini ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Halo Ibu. Ya, ini sepertinya Bu Anissa belum nyambung ini. Ah, ini nih. Oke. Nah, ini. Ya, silakan Bu Anissa. Ini Bu Anissa. Dan Bu Erista kami persilahkan Kelihatan ya. untuk mempresentasikan KD. Mulai ya Bu Anissa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya Erista dari SMK Muhammadiyah 1 Tempel dengan Bu Anissa dari SMK Muhammadiyah 1 Turi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu silabus RPP dari kelompok 10 yaitu KD 3010. Nah, Saya tidak bisa mendengar ini Bu. Ya. Enggak kedengaran Bu. Kalau saya jelas. Bundari? Kurang jelas.
Enggak bisa mendengar saya. Oh, Ya, Bu padahal Rosin, saya sudah ganti. jelas toh suaranya? Jelas toh Bu suaranya nih? Saya dengar. Kedengaran? Peserta yang lain gimana? Kedengaran Ibu, Oh, saya bisa dengar. Oke. Nggak ada suaranya. Ya, sekarang sudah. Sudah kedengaran Berikut dan sudah muncul. Tadi belum muncul dan nggak kedengaran. Di saya. Ya, monggo dilanjutkan. Oke. Nah, ini untuk silabus KD 310 dan 410. Untuk 6 jam pembelajaran atau 2 kali pertemuan dari KD 310 ada IPK-nya ada 1, 2, 3, 4 dan KD 410 ada 1 IPK. Dari KD 310 ada IPK mengemukakan fungsi sosial teks interaksi C2 dan 310 yang kedua menentukan struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan sifat. Ini temanya, materinya degrees comparison ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada IPK dari KD 310. Yang ketiga yaitu menerapkan. Jadi IPK-nya ada mengemukakan, menentukan, menerapkan, dan juga menganalisis unsur teks interaksi sosial transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan kata sifat. Sedangkan untuk KD 410 ada IPK-nya menyusun teks dialog terkait perbandingan kata sifat. Ini berhubungan dengan degrees of comparison, positif, comparison, komparatif, and superlatif. Untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama yaitu mendengarkan dialog dan melengkapi teks rumpang. Yang kedua, siswa membuat sebuah pernyataan terkait isi teks ya. Kedengaran kan Bapak Ibu? Masih, ya jelas. Halo? Iya Ibu, kedengaran jelas Ibu. Iya jelas. Ini jadi kegiatan pembelajaran di kegiatan pembelajaran ada mendengarkan dialog dan melengkapi teks rumpang. Kedua, membuat sebuah pertanyaan terkait isi teks dalam forum diskusi dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Tiga, menuliskan kata sifat positif, komparatif, dan superlatif yang ditemui dalam dialog ke dalam tabel secara berkelompok dengan saling menghargai. Keempat, menjawab 5 pertanyaan terkait teks dengan menumbuhkan sikap mandiri. 5, melengkapi kalimat rumpang menggunakan positif, komparatif, superlatif secara berpasangan. Yang keenam, mendiskusikan dan membandingkan dua gambaran makanan Indonesia dan Barat dan menuliskannya dalam bentuk kalimat secara berkelompok.
7. Membuat dialog berdasarkan situasi yang diberikan secara berpasangan. Dan 8. Siswa berdialog berdasarkan teks yang dibuat dan direkam dan diupload ke Schoology. Untuk penilaiannya ada tes tertulis, penugasan. Untuk keterampilannya, unjuk kerja, dan penilaian sikapnya observasi. Sedangkan ini kami mengambil sumber belajarnya itu dari YouTube untuk yang kegiatan pembelajaran pertama, mendengarkan dialog dan melengkapi teks tumpang. Untuk silabus seperti itu. Selanjutnya untuk RPP bisa dilanjutkan oleh Bu Anissa. Gimana Bu Anissa? Ya, terima kasih Bu Erisa. Untuk RPP KD 3.10 dan 4.10 untuk tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran discovery learning berbasis IT. Bu Anissa, maaf suaranya agak keras dikit ya. Oh ya. Melalui model pembelajaran discovery learning berbasis IT, peserta didik dapat mengemukakan, menentukan, menerapkan, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, serta menyusun teks interaksi transaksionalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan kata sifat sesuai dengan bidang keahlian dan konteks penggunaannya. Untuk kegiatan pembelajarannya sama seperti yang ada di silabus, dan kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini menggunakan platformnya menggunakan Schoology. Kemudian pertemuan yang pertama itu yang mendengarkan dialog dan melengkapi teks terumpang. Jadi itu bentuknya missing words seperti itu. Kemudian yang kedua, siswa membuat pertanyaan terkait isi teks dalam forum diskusi dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian yang ketiga, menuliskan kata sifat positif, komparatif, dan superlatif yang ditemui dalam dialog. Kemudian menuliskannya ke dalam tabel secara berkelompok dengan saling menghargai. Yang keempat adalah menjawab 5 pertanyaan terkait teks dengan menumbuhkan sikap mandiri. Kemudian pertemuan yang kedua, kegiatan pertama pada pertemuan kedua adalah melengkapi kalimat terumpang menggunakan positif, komparatif, superlatif, degree secara berpasangan. Yang kedua, mendiskusikan dan membandingkan 2 gambar makanan, yaitu makanan Indonesia dan makanan Barat, dan menuliskannya